Ada masih ingat lapisan bumi ada apa aja? Bentar.
bagi kelompok kalian. Misal bab 1 itu pengertian, bab 2 nanti apa, satu jadi satu kayak pekerjaannya. Paham nggak? Oke, waktu pengerjaannya cuma 20 menit. Silakan diadakan mulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Kalian setiap kelompok kan sudah mengerjakan pengertian sampai akhir. Nah, sekarang sambil kalian mengerjakannya dulu, mulailah juga menjelaskan yang kalian kerjakan itu tadi. Mulailah dari pengertian, dari apa? Jelaskan juga biar kalian lebih paham sebelum kalian Oke, yang pertama ada pengertian dari lempeng tektonik. Lempeng, kalau pengertian dari lempeng sendiri itu lapisan penyusun bumi paling atas yang sebagian besar mempunyai ketebalan hingga 100 km. Sedangkan tektonik yang bagus dan rame. Kalau tektonik itu proses dari pergerakan yang terdapat pada kerak bumi hingga membuat timbulnya beberapa fenomena seperti lipatan, lekukan, atau patahan. Jadi kalau disimpulkan pengertian dari lempeng tektonik sendiri itu bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan itu sendiri. Dan dari proses pergerakan tadi itu mempengaruhi tinggi rendahnya dari bumi tersebut. Dan yang kamu sendiri tak bisa menjelaskan di depan ini. Nah, jenis-jenis batas lempeng itu ada 3. Ada batas divergen. Nah, batas divergen ini disebut sebagai zona pertambahan. Itu pengertian secara singkatnya. Batas divergen adalah zona apa? Pertambahan. Yang kedua ada batas konvergen. Kalau konvergen ini zona penghancuran nama lainnya. Apa nama lain dari batas konvergen? Yang ketiga ada batas transform. Ini nama lainnya adalah zona pergeseran. Apa nama lain dari transform? Nah, sekarang ada macam-macam lempeng tektonik. Ada 2 dari macam-macam lempeng tektonik, yaitu lempeng mayor sama lempeng minor. Kalau lempeng mayor, yang pertama ada lempeng Pasifik. Dia meliputi Samudra Pasifik. Yang kedua ada lempeng India Australia. Dia meliputi Australia dan juga India. Yang belakang sendiri itu siapa ya? Al-Kafi. Coba dijelaskan untuk yang ketiga dan keempat. Jadi tadi yang ketiga dan keempat coba dibacakan, dijelaskan ke teman-temannya. Yang ketiga lempeng apa? Eurasia. Nah, lempeng Eurasia ini meliputi benua Asia dan juga benua Eropa. Ini dihafalkan nanti di pertanyaan games kakak semua. Terus yang keempat ada lempeng Afrika. Lempeng Afrika ini meliputi benua Afrika. Yang kelima ada lempeng Amerika Utara. Dia meliputi Amerika Utara dan juga Siberia. Kemudian ada lempeng Amerika Selatan. Itu meliputi Amerika Selatan. Dan yang terakhir ada lempeng Antartika. Lempeng yang meliputi seluruh benua Antartika. Nah, yang kedua yaitu lempeng minor. Kalau lempeng minor ini kakak sebutkan cuma 4 yang biasanya keluar. Yang pertama ada lempeng Nazca. Dia diapit lempeng Pasifik, Amerika Selatan dan juga Antartika. Yang kedua ada lempeng Karibia. Dia diapit Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Yang ketiga ada lempeng Arab. Lempeng Arab ini diapit lempeng Afrika, lempeng Iran dan juga lempeng Turki. Dan yang terakhir ada Skotia. Kalau Skotia itu meliputi lempeng Antartika dan juga lempeng Amerika
dari dulu benua itu menggabung menjadi satu daratan yang sangat besar. Kemudian pada tahun berapa ya? Itu benua itu pecah-pecah, dipecah belah menjadi 5 benua. Itu. Jadi kalau disebutnya sendiri itu satu daratan besar yang menggabung menjadi satu. Paham dari sini? Oke. Terus yang terakhir, apa penyebab pergerakan dari lempeng tektonik? Nah ini, pergerakan lempeng tektonik itu disebabkan karena adanya penipisan litosfer yang sebelumnya memiliki tebal 100 km. Nah, litosfer itu terdiri dari kulit luar atau yang biasa disebut apa? Kulit luar itu kerak ini dalam istilah bahasanya selubung paling atas. Nah, pergerakan litosfer ini penyebabnya adalah arus konveksi yang terjadi pada lapisan bumi mencair karena adanya panas yang disebabkan oleh inti bumi dan menyebabkan magma yang menuju kerak bumi sehingga lempeng tadi bergerak. Ketika lempeng bumi bergerak itu biasanya disebut sebagai gempa bumi. Jadi pergerakan lempeng tektonik itu biasanya salah satu contohnya adalah peristiwa gempa bumi. Paham? Oke, sudah selesai mengerjakan semua. Yang kalian tugaskan tadi sudah dikerjakan apa belum? Sudah selesai semua? Dikumpulkan jadi satu juta ya Allah. Dikumpulkan jadi satu juta. Nah, setelah kakak jelaskan teori, ada yang ditanyakan apa enggak? Tidak ada. Sekarang, kakak punya beberapa soal, ada 10 soal di sini. Nah, di sini ada 10 soal. Setiap anak, ini kan ada 4 ya, karena kan 4 kelompok. Setiap kelompok nanti dapat satu kertas ini. Setiap anak wajib mengerjakan satu soal. Nah, misal, ini pilih soal ini. Temannya yang belakang nggak boleh pilih ini, harus pilih yang berbeda dari ini. Terus nanti kan ada sisa soal. Kalian boleh menjawab soal itu lagi. Jadi nanti ini dibuat penilaian poin setiap kelompok dan juga poin individu kalian. Nanti untuk menjawabnya, kakak kasih kalian kertas ini. Nanti kalian tempel, misal ini menjawab begini, kalian tempel di sini jawabannya. Terus kertas ini kan isinya jawaban dan juga nama kalian. Misal ini jawab ini, udah di sini kasih nama ini absen berapa. Misal sini ada sisa soal 4. Terus yang Rahel ingin jawab lagi, nggak apa-apa. Nanti kertasnya ini ngambil lagi, dikasih nama lagi. Paham sampai sini? Nah ini semakin kalian banyak menjawab, semakin banyak poin kalian. Dan nanti tiap poin kalian di total jadi 1. Nanti yang paling banyak total poinnya itu adalah kelompok yang menang. Nanti yang dapat reward. Paham ya? Oke. Kelompok 1. Kelompok 2 ya? Boleh dipilih soalnya dulu, mulai dari ini mau pilih soal mana? Kalau itu apa materinya?
Tadi kakak sudah koreksi pekerjaan kalian. Terus di depan kalian langsung ya, kelompok 1 dapat total poin kelompok 2. Nah, kelompok 2 9.2, kelompok 3 9.10, kelompok 4 9.10. Gak apa, ini nilai kelompok. Nah, berarti bagian kelompok mana yang dapat reward? Jadi kakak ambilkan nilai dari poin kalian ke ujian tadi sama poin kerjaan ini. Ada aja terus untuk nilai 9 ini nanti kakak tambahin nilai keaktifan kalian. Jadi nanti nilai pada ini. Paham? Oke. Paham. Nah, jadi gimana? Jadi sekarang kita simpulkan bareng-bareng. Apa pelajaran hari ini yang kalian dapat? Kita sebutkan contoh dari pergerakan lempeng yang bisa disebutkan.
Contoh, ya gerakan TP. Ada berapa tadi? Tiga. Ada tiga. Dengan primitif dulu. Iya. Itu gurunya. Satu. Obat mana, Pak? Ih, gondok.